dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya betul, hari ini kita akan belajar matematika bersama terkait mengenal bangun datar secara konkret. Nah, kita belajar bangun datar ini agar anak-anak ke depannya dapat membedakan bangun datar yang ada di upaya dan bangun datar yang secara konkret. Secara konkret itu adalah bangun datar yang terlihat, bisa dilihat, dan objeknya dapat dilihat secara nyata ya anak-anak. Nah, untuk yang pertama, apakah anak-anak sudah mengetahui bangun datar itu apa? Baik, bangun datar adalah suatu bangun datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Yang bangun datar ini juga disebut suatu bangun yang memiliki suatu bidang, raba, dan memiliki dua dimensi. Nah, anak-anak hebat, apakah kalian sudah mengetahui jenis-jenis dari bangun-bangun datar tersebut? Nah, untuk lebih lanjut, kita akan mempelajarinya bersama-sama ya anak-anak. Di sini sudah terdapat jenis-jenis bangun datar beserta contohnya. Nah, yang pertama adalah segitiga. Nah, segitiga ini adalah bangun yang memiliki tiga sisi. Seperti ini ya anak-anak, sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Contohnya seperti penggaris yang berbentuk segitiga. Nah, untuk yang kedua yaitu segi empat. Nah, tadi kan segitiga mempunyai tiga sisi seperti namanya segitiga. Kalau ini segi empat. Nah, tentunya bangun datar ini pasti memiliki empat sisi seperti yang ada di contoh. Nah, contohnya adalah buku. Nah, buku ini memiliki empat sisi, yaitu sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Contoh yang kedua adalah lemari, seperti yang di rumah kalian terdapat lemari ya anak-anak. Nah, itu merupakan contoh benda konkret berbentuk segi empat. Kemudian terdapat jendela. Bisa dilihat anak-anak di sekitar ruangan kelas kita ada jendela. Nah, jendela itu termasuk contoh benda konkret yang berbentuk segi empat. Kemudian lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah bangun datar yang memiliki satu sisi lengkung. Nah, kalau segitiga dan segi empat tadi adalah bangun datar yang memiliki garis lurus. Nah, berbeda dengan lingkaran ini anak-anak. Kalau lingkaran ini adalah bangun datar yang memiliki garis lengkung, satu garis lengkung. Seperti ini anak-anak contohnya. Seperti terdapat juga di dalam layar, itu ada jam, benda, dan koin. Nah, ini juga termasuk contoh benda konkret berbentuk lingkaran. Nah, untuk lebih lanjut, Ibu mempunyai papan, sebuah papan mengenal bentuk bangun datar. Nah, ini anak-anak, yang pertama terdapat segitiga. Segitiga ini, Ibu bercontoh ya. Ini di sini terdapat contoh sebuah rambu-rambu yang bentuknya seperti segitiga. Kemudian seperti tadi dalam layar, ini ada contoh segitiga, garis yang berbentuk segitiga. Anak-anak ada yang tahu ini berbentuk apa? Hanger ini berbentuk apa? Betul sekali, Mbak Putri. Hanger ini berbentuk segitiga.
Berarti dalam kelompok segitiga. Nah, pizza ini berbentuk apa anak-anak? Iya, betul sekali, berbentuk segitiga. Berarti ini termasuk di dalam kelompok segitiga. Oke, untuk yang kedua yaitu segi empat. Nah, di sini terdapat contoh bendera merah putih ya anak-anak. Jadi bendera merah putih itu adalah kelompok segi empat yang memiliki 4 sisi. Kemudian terdapat buku. Nah, ini anak-anak, ibu punya penghapus. Nah, penghapus ini berbentuk apa anak-anak? Ya, benar sekali, berbentuk segi empat. Kemudian jam dinding anak-anak, jam dinding ini berbentuk apa? Segi empat. Dan yang terakhir ada pintu nih anak-anak. Coba dilihat sekitar, pintunya berbentuk apa sih? Oh iya betul Mbak Nafira, pintunya berbentuk segi empat. Oke, untuk bangun data yang terakhir, yaitu kita akan mengenal bentuk bangun data dan cara beserta nomornya. Nah, ibu di sini sudah memberikan contoh yaitu ban mobil atau ban sepeda motor ya anak-anak, dan sepeda itu juga termasuk contoh konkret benda bangun data yang secara konkret. Kemudian ada jam dinding. Kalau ini anak-anak setir mobil berbentuk apa? Betul sekali, berbentuk lingkaran. Nah, mata uang logam itu juga termasuk contoh benda konkret dari bangun data yang berbentuk lingkaran. Nah, ini anak-anak kita sudah mempelajari 3 bentuk bangun data dan beserta contoh benda konkretnya. Baik, apakah anak-anak sudah mulai memahami apa sih itu bangun data, terus jenis-jenisnya berapa, dan contoh-contoh benda bangun data secara konkret. Nah, ibu mau tanya nih untuk lebih mengetes kalian lebih mendalam, apakah kalian benar-benar sudah memahami materi yang telah ibu sampaikan. Nah, untuk anak-anak hari ini kita telah belajar apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Baik, Mbak Marga, ya, kita benar sekali. Hari ini kita telah belajar mengenal bentuk bangun data. Ada berapa saja anak-anak? Ada 3. Yang pertama bangun data segi empat. Yang kedua segi 3. Yang ketiga segi lingkaran. Baik, apakah ada yang ingin memberikan contoh bangun data secara konkret terkait bangun data persegi ini? Apakah ada yang mau memberikan contoh? Baik, Mbak Farina, apa contoh dari bangun data berbentuk persegi? Oke, plafon yang ada di atas ya anak-anak, yang ada di atap kelas kita ini. Kemudian lantai juga bisa ya anak-anak. Contoh bangun data persegi secara konkret. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita memahami materi-materi pada hari ini, jadi bangun data itu
adalah suatu bangun datar yang dibatasi oleh garis lengkung atau garis lurus ya anak-anak. Jadi bangun datar ini terdiri dari dua dimensi. Yang pertama ada segi 3, ada segi 4, dan lingkaran. Kalau misalnya sudah mengetahui contoh-contoh konkret secara konkret bangun datar seperti pada papan mengenal bentuk bangun datar berikutnya. Nah, semoga dengan materi pada hari ini yang Ibu telah sampaikan ini, kalian juga bisa dalam kehidupan sehari-hari untuk mengimplementasikan atau membedakan nih, oh ternyata pintu termasuk bangun datar persegi atau segi 4. Kemudian uang logam 500 termasuk bangun datar lingkaran. Baik, anak-anak. Oh ya, Ibu akan membagikan lembar kerja. Jadi anak-anak nanti akan berdiskusi. Nah, ini lembar kerja yang berisi 3 orang dalam satu kelompoknya. Nanti anak-anak akan berdiskusi mengenai bentuk-bentuk bangun datar dan benda konkretnya. Dan nanti anak-anak akan menempelkan bangun-bangun tersebut sesuai di dalam kolom-kolomnya. Oke. Setelah itu Ibu akan memberi waktu selama 15 menit untuk kalian mengerjakan lembar kerja ini. Baik, silahkan bisa dikerjakan ya anak-anak. Bagaimana? Sudah selesai ya anak-anak? Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Coba bisa dikumpulkan. Salah satu bisa mengumpulkannya ya anak-anak. Oke, terima kasih. Nah, setelah kita sudah mempelajari banyak hal nih tadi materi-materi terkait mengenal banyak bangun datar, dan alhamdulillah bisa sudah nih pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan hari ini. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa memberikan kalian ilmu yang bermanfaat ya anak-anak hebatku. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mohon untuk dapat berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama-sama dalam mempelajari materi matematika pada hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.